Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dipertemukan bulan Ramadan sampai 10 hari terakhir ini. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang. Baik jamaah juara yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, jumpa lagi dalam Kultum, satu tujuan, 7 hidayah. Kali ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana mengevaluasi kualitas ibadah kita selama di bulan Ramadan. Sangat penting sekali kita untuk mengevaluasi ibadah atau hal-hal yang sudah kita rencanakan. Apakah sudah tercapai atau belum? Evaluasi berguna untuk seberapa tercapainya amalan target yang sudah kita rencanakan. Dan untuk perbaikan kualitas ke depan. Kita coba lihat salah satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. An-Nabiyya Sallallahu Alaihi Wasallam rakyal mimbar. Jadi ini hadis riwayat Imam Bukhari dikeluarkan oleh Abu Hurairah. Bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam naik ke atas mimbar. Qala amin. Amin, amin. Kemudian Rasulullah berkata, amin, amin sebanyak 3 kali. Hal ini membuat para sahabat bertanya-tanya. Belum pernah kejadian ini dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya para sahabat bertanya, Kaifa kunta tasna'u hadza? Bagaimana engkau lakukan ini, hai Rasulullah? Jadi ditanya hal ini. Rasulullah ditanya, kenapa kok sampai Rasulullah naik ke atas mimbar, kemudian bilang amin, amin, amin 3 kali. Apa jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Qala li Jibrilu, berkata kepadaku Jibril, Rogima anfu abdin. Rogima kalau dalam bahasa Jawa itu artinya adalah geruwung. Rogima anfu, geruwung hidungnya seorang hamba. Tapi kalau secara bahasa Indonesia artinya amatlah sangat rugi seorang hamba. Dakhala alaihi Ramadanu, masuk kepadanya bulan Ramadan, lam yughfar lahu. Sampai sehingga dia tidak diampuni dosa-dosanya. Nah, ini satu hal yang kenapa kemudian sahabat bertanya, ternyata Rasulullah berbincang-bincang dengan malaikat Jibril. Qultu amin. Kemudian Rasulullah menjawab amin. Kemudian faqala ragima anfu abdin. Keruung hidungnya atau sangat rugi seorang hamba. Dzukirta indahu, ketika disebutkan namamu di sisinya, falam yusolli alaika. Kemudian dia tidak bersolawat atasmu. Faqultu amin. Nah, yang ketiga, rogima anfu abdin, sangat rugi seorang hamba, adraka walidayhi, menemui atau menjumpai kedua orang tuanya, au ahadahuma, atau salah satu dari keduanya, falam yudkhilhu jannah. Kemudian dia tidak dimasukkan ke dalam jannah. Faqultu amin. Maka Rasulullah menjawab amin. Jadi inilah sebab kenapa Rasulullah menjawab aminnya itu sampai 3 kali. Ternyata ada 3 kalimat yang diucapkan malaikat Jibril ketika Rasulullah naik ke atas mimbar. Yang pertama adalah ketika seseorang itu menjumpai bulan Ramadan, kemudian dia tidak mendapatkan ampunan bulan Ramadan tersebut. Tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan tersebut. Padahal untuk mendapatkan ampunan di bulan Ramadan, amat sangat luas kesempatannya. Dalam hadis yang lain disebutkan, wassalawatul khamsu, al-jumu'atu ilal jumu'ah,
wa ramadanu mukaffiratu ma bainahunna. Ya. Jadi sholat yang 5 waktu, kemudian dari Jumat yang satu ke Jumat berikutnya, bulan Ramadan itu penghapus dosa di antara keduanya. Idzat sunibatil kabair. Ketika atau selama hamba tadi tidak mengerjakan dosa-dosa besar. Bulan Ramadan adalah bulan ampunan. Makanya ketika sampai seseorang tidak diampuni oleh Allah, amatlah sangat rugi. Amalan yang lainnya di bulan Ramadan bisa diampuni apa saja? Salat, ya. Puasa. Puasa wajib hukumnya. Man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Begitupun ketika menjalankan salat. Man qama ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man qama fi lailatul qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Banyak sekali kan? Puasa sendiri itu menghapus dosa, ya. Asalkan dilaksanakan dengan iman wahtisaban. Laksanakan salat malam juga begitu. Salat malam ketemu Lailatul Qadar, dapat ampunan. Subhanallah, sangat luar biasa bulan Ramadan ini. Walaupun permohonan maaf maksudnya pemberian maaf atau ampunan itu adalah hak prerogatif Allah Ta'ala. Tapi bagaimana kita bisa mencari ampunan, mencari maghfirah dari Allah Ta'ala. Makanya ketika bulan puasa Ramadan, waktunya kesempatan untuk berpuasa. Jangan malah tidak berpuasa. Orang-orang berpuasa justru pergi ke warung. Atau bersembunyi-sembunyi untuk makan dan sebagainya. Gitu ya. Nah, ini ujian keimanan kita. Mari evaluasi. Apakah dalam bulan Ramadan ini sudah kita laksanakan target-target yang sudah kita tentukan selama bulan Ramadan ini? Apakah salat kita sudah tepat waktu? Apakah sudah khusyuk? Apakah sudah bisa membawa kebaikan kita? Puasanya, apakah sudah sesuai dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW? Ya. Kemudian sholat malamnya, apakah sudah mengikuti sholat tarawih atau sholat malam secara mandiri di rumah? Baca Qur'annya, apakah sudah selesai khatam, sudah berapa kali khatam selama sekian hari bulan Ramadan ini? Mari kita bersama-sama untuk mengevaluasi kembali amalan ibadah kita, agar beberapa hari yang tersisa ini waktunya untuk memperbaiki diri. Waktunya untuk meningkatkan kualitas ibadah kita di bulan Ramadan ini. Inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita semuanya untuk bisa mengejar atau melaksanakan target amalan kita selama bulan Ramadan. Aqulu qouli hadza, astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.